Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Rasulillah. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan faraid. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa aqrabul asobati, dan adapun paling dekatnya ahli waris asobah. Nah, wa fi ba'din nusahi, dan di sebagian, dan ialah dalam sebagian naskah, wal asobatu, adapun lafaz asobah. Jadi di sebagian naskah bukan lafaz asobat tapi asobah. Wa urida, dan dikehendaki biha dengan asobah, man, siapa orang, laisa, yang tidak ada lahu baginya man, halat tasbihi, ketika mengambil bagiannya man, muqaddarun, sahmun, di sini ada sahmun. Sahmun apa bagian, muqaddarun yang dipastikan atau yang ditetapkan apa bagian, minal mujma'i, yang telah disepakati, dari orang yang telah disepakati, ala taurisihim, atas mewarisnya mereka asobat. Nah, wasabako, dan telah lewat, bayanuhum, apa penjelasan mereka asobah. Ya. Jadi di sini maksudnya yang dikehendaki dengan golongan waris asobah adalah orang yang ketika dalam keadaan diasobahkan tidak memiliki bagian pasti, nah, yaitu dari orang-orang yang telah disepakati berhak mendapatkan warisan dan telah dijelaskan di depan. Jadi maksud penjelasan ini adalah yang dikehendaki di sini dengan asobah, yaitu orang-orang yang tidak ada bagian tatkala mengambil bagiannya asobah. Maksudnya bagian yang dipastikan dari orang yang telah disepakati atas pembagiannya, atas mewarisinya mereka asobah. Nah, jadi asobah ini sisa. Jadi namanya asobah sisa, ya tidak ditentukan bagiannya, tidak ada jumlah pasti seperti itu. Misalkan tidak ada jumlah ashabul furud. Ini kan pasti ya, dia mendapatkan setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam, sepertiga, dan 2/3 dan sebagainya, hanya ada 6. Nah, asobah itu ya selain itu, artinya mereka yang mendapatkan sisa. Artinya kan sisa kan, artinya jika sisa mereka tidak mendapatkan bagian yang pasti, seperti itu. Nah ini. Kemudian wa innama, dan hanya sesungguhnya, u'tubiro, diperhitungkan, as-sahmu apa bagian, halat ta'sibi, dalam keadaan asobah, liyadukhula, supaya masuk, al-abu, siapa ayah, wal jadu, dan kakek. Fa inna, karena sesungguhnya, likullin, ialah masing-masing, minhuma, dari ayah dan kakek. Nah, sahman apa bagian, muqaddaron yang dipastikan apa bagian, fi ghairi ta'sib, di selain asobah. Maksudnya adalah yang dipertimbangkan adalah bagian ketika dalam keadaan asobah agar memasukkan ayah dan kakek. Karena sesungguhnya masing-masing dari keduanya, artinya ayah dan kakek, memiliki bagian pasti di dalam selain keadaan asobah. Artinya keadaan ayah dan kakek, selain dia bisa mendapatkan asobah, dia juga termasuk golongan yang mendapatkan bagian tertentu. Nah, tergantung dari situasi dan kondisi saat terjadinya pembagian warisan tersebut, seperti itu. Kalau tidak ada anak laki-laki, kemungkinan ya bapak atau ayah menjadi asobah, mendapatkan sisa. Tapi kalau ada anak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, kemungkinan besar ayah mendapatkan 1/6 atau 1/6 plus sisa, seperti itu. Jadi semua ini asobah, anak laki, cucu laki, dan
nanti akan disebutkan. Kecuali ayah dan kakek, dia bisa mendapatkan asobah dan juga bisa mendapatkan bagian tertentu dalam warisan, dalam pembagian warisan, atau disebut dengan ashabul furud. Kemudian kemudian ada menghitung al-musannifu, siapa musannif, al-aqrabiyah. Al-aqrabiyah pada paling dekatnya ahli asobah fi kaulihi. Di dalam perkataan musannif, nah di sini. Jadi musannif menghitung bagian yang paling dekatnya asobah. Nah, di dalam perkataan musannif, perkataan Abu Saja, al-ibnu ialah anak laki. Ini paling unggul, anak laki ini paling depan. Kemudian summa ibnul ibni, summa ibnihi, summa ibnihi, summa ibnuhu, kemudian anaknya. Jadi al-ibnu itu anak, summa ibnuhu, kemudian putranya anak, artinya cucu. Summal abu, kemudian bapak, summa abuhu, kemudian bapaknya bapak, artinya kakek. Summal akhu lil abi wal ummi, kemudian saudara seayah seibu. Summal akhu lil abi wal ummi. Summal akhu lil abi, kemudian saudara seayah. Jadi saudara seayah dan seibu itu didahulukan ketimbang saudara seayah saja. Summal ibnul akhi lil abi wal ummi. Kemudian anaknya saudara seayah dan seibu. Summa ibnul akhi lil abi. Kemudian anaknya saudara seayah. Nah, sampai akhir. Wa qaulihi, dan perkataannya musannif, summal ammu, kemudian paman. Ala hadza tartibi, atas urutan ini, summa ibnuhu, kemudian putranya paman. Nah, maksudnya sama cara menerapkannya seperti di atas. Ai fayuqaddamu, maksudnya didahulukan. Al-ammu, siapa paman, lil abawaini, seayah dan seibu. Jadi paman yang seayah seibu didahulukan. Summa lil abi, nah, kemudian summa lil abi, kemudian paman seayah. Summal banul ami, kemudian putranya paman. Kadzalika, seperti itu, maksudnya seperti lil abawaini summal lil abi. Summa yuqaddamu, kemudian didahulukan amul abi, pamannya ayah. Amul abi, paman ayah, minal abawaini, dari seayah dan seibu. Nah, kemudian summa minal abi, kemudian paman seayah. Summa banuhuma, kemudian putra-putranya keduanya. Amul abi. Kadzalika, seperti itu. Kemudian summa yuqaddamu, kemudian didahulukan amul jadi, siapa pamannya kakek. Nah, minal abawaini, dari seayah seibu. Summa minal abi, kemudian pamannya kakek seayah. Wahakadza, dan begitu seterusnya. Jadi ini urutannya, urutan yang paling atas mana, yang paling bawah mana. Biasanya sih ya nggak sampai ya, nggak sampai. Cuman biasanya kita para ulama merinci itu semua. Jadi biasanya ya paling cuma tinggal anak, cucu, ayah, kakek, seperti itu. Jadi perkataan musannif, kemudian paman dari ayah sesuai dengan urutan ini, lalu anak laki-lakinya maksudnya, kemudian didahulukan paman dari ayah yang seayah seibu, lalu paman dari ayah yang seayah. Anak laki-lakinya paman dari ayah sesuai dengan urutan di atas. Lalu didahulukan pamannya ayah dari jalurnya kakek yang seayah seibu dengan ayah. Kemudian yang seayah, lalu anak-anak laki-laki keduanya sesuai dengan urutan di atas. Kemudian didahulukan pamannya kakek dari jalur ayahnya, kakek yang seayah seibu, lalu yang seayah saja, dan begitu seterusnya. Seperti itu cara menerapkannya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, saya ulang lagi, hanya saja biasanya paling mentok itu sampai anak, cucu, ayah, dan kakek, itu sih permainannya. Paling jauh sampai saudara kandung, seayah atau seibu. Nah, kalau sampai bercabang-cabang itu biasanya jarang.
Fa'in udimat, maka jika tidak ditemukan al-asobatu, siapa ahli waris asobah, minan nasbi, dari jalur nasab, wal maitu, sedangkan adapun mayit, atikun, ialah budak yang dimerdekakan, fal maula, maka adapun maula, maksudnya wajikan, al-mu'tiku, majikan yang memerdekakan, yalisuhu, ialah mewarisi siapa maula hu pada mayit, bil usubati, dengan menjadi asobah, dakaron, ialah laki-laki, karena yang ada siapa mutik, majikan yang memerdekakan, au unsa, ataupun perempuan. Jadi ketika golongan ahli waris asobah dari jalur nasab tidak ada, sedangkan mayitnya adalah budak. Ini cerita dulu, sekarang budak sudah tidak ada. Mayitnya adalah budak yang ialah dia telah memerdekakannya. Maka majikan yang telah memerdekakannya mendapat warisan dari dia dengan waris asobah. Syaratnya asobahnya, ahli waris asobah tidak ada. Baik majikan yang memerdekakan tersebut laki-laki ataupun perempuan. Kemudian fa'in lam yujad, maka jika tidak didapati atau ditemukan lil maiti, bagi mayit, asobatun, apa ahli waris asobah, bin nasabi, dengan nasab, wala asobatun, dan tidak didapati ahli asobah, bil walai, dengan wala. Jadi wala ini ya tadi karena memerdekakan, sebab memerdekakan. Pamaluhu, maka adapun hartanya mayit, li baitil mal, ialah milik baitul mal, milik bansos, maksudnya dinas sosial. Seperti itu. Inilah urutan-urutan yang mendapatkan asobah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.